dari Hengun_24. Dari semua materi yang lu bikin, materi mana yang paling lu favoritin? Materiku sih yang kayaknya yang orang suka dan selalu menyelamatkan di berbagai kesempatan tuh yang simbal ya, itu yang itu. Enggak. Ini masalah pribadi, masalah pribadi. subjektif. Kalau pribadi sekarang yang lagi seneng adalah materi LC ya, jadi LC. Itu kayak nggak tahu seneng karena baru dan tragedinya baru ini gitu. Ini kayaknya belum banyak yang tahu. Kalau misalnya mau tahu gimana? Mau ada spesial show nggak? Pengennya sih gitu, cuman tahun ini padat kan orang-orang. Iya. Terus kayaknya ya deh turunin ego lagi karena nggak siap sama deg-degannya Kundra. Deg-degan masalah spesial show. Iya, jadi kalau misalnya aku udah menentukan nih Oktober bikin spesial show. Nah, deg-deganku dari sekarang. Itu sejauh ini yang dulu dibuat tuh anjing deg-degannya tuh. Udah berapa show? Berapa hitungannya? Bukan From Line apa sih? Little Icon 1. Overacting masuk boleh? Boleh. Overacting. Terus My Last. Terus Kisah Tidak Arif tahun lalu. Udah. Oh, yang Kisah Tidak Arif itu cuma satu kota doang kan? Satu kota. Itu cuman pengen ngeluarin unek-unek di kepala aja. Selama ini bikin tapi nggak tahu mau kemana kan. Dan nggak bisa di-typingin juga. Ya udah dikeluarin di situ. Oke. Berarti udah 4 lah ya. 4 hitungannya. Little Icon, Overacting, My Last sama Kisah Tidak Arif. Kalau misalnya mau bikin show selanjutnya kemungkinan tahun ini atau tahun depan? Kayaknya tahun depan. Tapi ketakutanku adalah antusias menceritakannya berkurang gitu. Karena jarak waktu yang udah terlalu panjang. Karena yang pengen ku ceritain adalah sepanjang 2019 nih. Harusnya kan dikeluarin 2020 gitu. Oke. Kayaknya akan 2021. Semoga nggak antusias menceritakanku nggak berin. Aku udah mikirin namanya tuh. Apa? Kalau misal ini Arif live in konser. Oh gitu. Spesial show. Tapi stand up karena adalah yang ku ceritain adalah dibalik nyanyi. Gitu. Enggak, tapi itu bagus. Karena reputasi sampean selama 2019 akhir ya. Iya, sampai 2019 akhir sampai sekarang itu emang sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi. Jadi kalau misalnya Arif live in konser tuh emang sesuai dengan reputasi selama 2019. Yang ku ceritain adalah sepanjang itu kayak tour sama Anji. Bener. Kehidupan di klub gitu. Jadi kemungkinan tahun depan baru. Kayaknya tahun depan deh ngelihat ininya. Ngelihat skena stand up comedy show banyak banget sekarang. Iya sih, karena Panji bikin, kayaknya anak-anak lain juga bikin. Aku juga mau bikin, kemungkinan tahun ini akhirnya mungkin akan ditunda mungkin. Entah itu Desember. Sama ini sih, karena aku pengen meskipun kalaupun bikin dan gak gue bikin tour, aku cuma pengen di Surabaya doang. Nah kemarin di Surabaya udah ku keluarin materinya paling nggak ada 25 menitan. Itu acara apa? Acara Sun, gara-gara Sun sebangsa tuh Sun Surabaya. Gitu kan diundang jadinya kan aku pengen bikin tuh di bulan-bulan ini cuman di Surabaya kan tahun kemarin kan juga bikin kan. Iya, ya udah yang di ini ya udah terus di Surabaya ini terus dan kemarin penontonnya lumayan ternyata. Oke. Penonton Sun. Setelah namaku dinaikin itu penjualan naik entah karena promonya atau apa. Cuman itu terus ku tanya kan ini kalau misal saya cerita tentang ini ada yang nonton nggak dan banyak yang pengen ayo mas bikin lagi dong kapan dong. Cuman materinya itu materi LC tuh ku pinginnya jadi closing kan. Nah itu udah aku keluarin di situ. Jadi kemungkinannya ada dua nih. Yang pertama emang ditunda turnya sampai tahun depan atau bikin tahun ini tapi di Jakarta doang. Jakarta doang ya. Iya. Karena orang-orang Jakarta atau di daerah lain yang selain Surabaya mereka kan belum pernah dengar kan materi itu. Iya. Bedanya cuma itu. Kita lihat aja nanti keputusan Arif Alfiansyah akan tur tahun ini. Live in konser lucu banget. Arif live in konser. Tapi nggak konser aduh gitu kan. Tahun ini atau tahun depan kita lihat aja nanti. Tunggu update-nya aja nanti dari Arif Alfiansyah. Kalau misalnya lu tanya gue, dari semua materi yang gue bikin, materi apa yang paling gue suka? Materi 3 jokes. Oh ya,
Itu kayaknya itu di Panji kan kayaknya. Kau pernah nonton di Panji? Di Open Mic juga ada nonton. Kayaknya enggak pernah. Aku enggak pernah. Aku kayaknya 2 kali itu nonton. Aku nggak pernah ngeluarin itu di Open Mic. Di mana? Dua itu yang pertama di bukan Jambor ya apa? Stand Up Hutan sama Panji. Iya Panji apa namanya? Di Panji berarti. Satu di mana ya? Kayaknya berarti story orang. Kayaknya di story itu. Ini ada 2 tempat yang kulihat. Yang pertama gue keluarin itu pokoknya intinya ada 3 materi yang bisa gue buat. Yang pertama nggak lucu dan jenius itu. Yang pertama gue keluarin di Stand Up Hutan, yang kedua di Stand Up Panji. Dan itu kayaknya itu jujur aja nggak semua senior stand up menghargai jokes gue, karena menurut mereka jokes gue tuh apaan sih, jokes kayak gini nggak ada apa, secara format stand up tuh aneh gitu, nggak sesuai pakem yang ada. Tapi pas gue ngeluarin jokes itu banyak yang muji, closing lu bagus gitu. Jadi gue ngerasa lebih diapresiasi aja dengan jokes itu. Padahal kayaknya gue banyak jokes dengan pola yang sama, cuma dengan setup dan premis yang berbeda gitu, walaupun formatnya sama. Kalau misalnya lu tanya gue apa jokes yang paling gue suka, materi itu gitu. Kalau misalnya belum nonton, kayaknya ntar gue akan upload di YouTube gue. Itu nggak ada di pengakuan kan? Nggak ada di pengakuan. Di opening Panji. Gue akan minta file mentahnya opener Panji itu. Karena yang beredar di YouTube sekarang itu kan yang ada di Kompas doang, dan itu cuma 7 menit. File aslinya itu 10 menit atau lebih gitu. Dan akan gue upload di YouTube gue. Jadi semoga cepet dikasih, karena bukan tim Panji yang megang DVD Kompas itu. Bukan Kompas juga sih, nggak tahu. Ntar koordinasi sama Bari. Itu kalau misalnya lu tanya materi yang bagus. Dan satu pertanyaan terakhir, ini cukup personal, di luar dari pembahasan masalah stand up. Apa yang lu lakuin kalau lu ngerasa insecure? Dari Atana Christian. Terhadap apa? Masalah kehidupan mungkin. Masalah insekuritas itu bukan terfokus pada pekerjaan kita sih. Kayak misalnya kita stand up comedian, kita insecure kadang-kadang, gue lucu nggak ya? Itu kan termasuk salah satu insekuritas kan. Kayaknya ini lebih general. Masalah kehidupan aja deh, masalah wanita. Kadang-kadang kita kan ngerasain insecure, kayaknya gue nggak pantas nih sama dia nih, gitu. Sekarang sih kayaknya tentang pernikahan. Oke. Insecure-nya adalah nah di umurku yang cukup matang. Iya matang. Berapa sih? 30 aku sekarang. Oh 30. Ya, itu beda setahun ya. 90 ya sampai itu 91. Nah apa ya, menemukan ketakutan menemukan siapa ceweknya itu yang ini. Oh belum ada calon? Belum. Yang dijodohin ada. Dari umur berapa ya? 27 aku udah dijodohin. Serius? Ada, karena kan circle bapakku yang ini yang panik kan. Itu perawat, guru, bidan gitu. Terus ya tinggal ini aja, kalau aku mau langsung diain. Tapi merekanya gimana? Udah sempat komunikasi belum sama? Enggak, karena aku nggak mau. Karena kemarin kan aku udah punya cewek. Oh iya. Nah, jadi nggak tahu ya, nggak mau lah orang aku punya cewek. Tapi mereka ngasih tahu, nih fotonya nih orangnya kayak gini. Gitu. Enggak, belum sampai. Oh belum sampai kayak gitu. Cuman ngasih tahu adalah chat bapaknya. Bapak si cewek itu? Iya, ini udah aku bilang ini mau nih gitu. Nah, yang aku nggak tahu, yang aku kesel adalah di chat sama di obrolan kalau ketemu. Kayaknya anakku nih artis nih di Jakarta sekarang sukses gitu. Padahal kan nggak tahu di sini ngapain kan. Maksudnya kan malesnya adalah di keluarga di sana pasti naik ekspektasi yang wah anjir nih calon mantu artis segala macam. Itu pas umur 27. Dari 27 selalu berarti 3 tahun yang lalu berarti ya. Iya. Kayak ini aja setiap lebaran sih. Setiap lebaran tiap ketemu bapakku lama gitu. Karena kan aku jarang pulang juga kan di Iya. Emang udah ngerantau ke Jakarta pas umur 27? 27 itu pas merantau kayaknya. Kan aku udah 2 tahun setengah. Iya. Alasan kenapa aku di Jakarta juga aku biar
di Surabaya nggak kelihatan nganggur. Setidaknya kalau nganggur di Jakarta. Iya. Orang tuh yang ngelihat ngapain gitu. Nah, yaudah sama kabur buat ini aja. Urusan masalah perjodohan sama yaudah karena aku punya pacar di sini. Oh. Gitu. Berarti insecure-nya karena mungkin teman-teman yang lain yang seumuran atau seangkatan udah pada nikah semua gitu ya. Makanya insecure-nya masalah pernikahan. Iya, banyak ketakutan lah. Kalau ngedeketin cewek juga takut. Kalau sekarang ada calon nggak? Masih nggak sama yang kemarin itu? Enggak. Udah. Cuman ya lagi bukan ini. Sekarang lagi menjalin hubungan dengan teman-teman lama. Jadi ada circle, maksudnya ada nggak tahu ya, kayak ada orang yang ya udah teman-temanku tuh yang ada seumuran tuh sama nasibnya cewek gitu kan. Oke. Dan dia udah apa ya? Dia sama-sama curhat lah sama gitu. Yang ini yang dia tuh yang udah asal berani ngobrol ke orang tua aku kayaknya aku nikah kayak gitu. Oh gitu. Gitu ada temen-temen yang begitu. Ada hati ya sampai sama cewek itu? Enggak ada. Cuma emang kenal nyaman, aja. Nyaman karena satu apa ya? Istilah bahasa Inggrisnya mystery has company, kayak satu nasib gitu. Iya, satu nasib kayaknya. Cuman karena mungkin ya nggak tahu ini dia ngasih sinyal atau apa, tapi memang cewek di umuran segitu kan ya udahlah gitu. Iya. Makanya aku kalau misalnya itu adalah kode buatku atau apa, ya udah aku tinggal kayaknya mau nggak nikah yuk besok yuk gitu. Oh gitu. Karena aku nggak beresiko aja daripada aku kenal orang baru. Mending ya orang lama dan temen gitu doang. Ada tetap yang begitu. Berarti dalam tanda kutip kayak kuncian gitu. Bisa iya kan iya. Kayak gue nyari yang lain-lain nggak mau nih, nggak pas atau kayak gimana, gue ada ya gitu. Ada udah emang nggak tahu ya, maksudnya kalau aku sih tetap menjaga teman-teman itu, karena kan kalau yang udah bersuami atau apa kan kita nggak bisa chat, nggak bisa gitu kan, kita pasti menjaga jarak, tetap ngejaga keep kontak aja gitu. Berarti kalau ini yang apa hubungan serius secara pacaran gitu nggak ada? Enggak, dan aku kayaknya udah nggak mau mas. Kenapa? Mas dramanya, mas itu gitu. Jadi di tahapku yang ya udah temen aja, oke, kalau udah sama-sama bisa diajak ngobrol ya udah ayo. Gitu. Nikah gitu. Iya, gitu banget. Iya. Berarti emang konsep berpacaran atau hubungan di umur kita tuh ya. Temen lah anggap aja sebenarnya. Iya. Nggak ada status pacar kayaknya. Enggak. Belum. Bukan belum sih, kayaknya emang nggak mau ya. Iya, pacar buang juga. Waktu, iya. Macam. Itu masalah insekuritas ya. Iya. Masalah. Kalau misalnya di ini mau apa? Kalau nanya gue masalah insecure, kayaknya udah nggak ada di umur gue sekarang. Kita udah lewat udah lewat masalah insecure tentang masalah karya atau masalah apa, karena pengalaman kita juga ada. Arif udah dari tahun 2011, gue dari tahun 2013. Masalah insecure tentang karir tuh udah lewat, udah nggak ada. Ini lucu atau enggak segala macam. Lebih ke kehidupan, bener. Masalah kalau masalah pernikahan. Karir sih menjaganya yang ini yang. Iya, yang masalah menjaganya kan bukan nge-create. Bukan apa? Ngedakinya kan. Oh, iya. Kita ngedaki itu udah dari awal-awal karir. Menjaganya yang susah. Kalau misalnya insekuritas, iya itu. Kayaknya kita sama deh masalah pernikahan. Iya karena ya udah 28 tahun yang 29, teman-teman udah banyak yang nikah juga, dan cewek pacar juga udah. Aku sekarang kan balik lagi kan tuh. Terus udah dia. Minta juga kapan nikah atau segala macam. Gitu. Ya kita lihat aja lah kapan saya akan berganti status menjadi suami orang. Tahun depan sih. Apa? Tahun depan apa? Aku udah bilang sama dia. Ya tahun depan. Sekarang lagi ngumpulin duit dulu buat beli rumah, buat beli segala macam untuk kehidupan. Seenggaknya harus ada modal buat mulai bahtera rumah tangga kan. Biar nggak diremehin. Iya, entah biar nggak diremehin, seenggaknya biar ngejaga supaya anak punya
pegangan lah untuk sekolah, untuk apa segala macem gitu-gitu. Kita lihat aja nanti tahun depan. Mungkin gue nikah akan menciderai banyak hati orang. Gokil banget. Gokil banget memang playboy. Ini kan dibagi 2 sesi, nggak ada langsung 40. Langsung aja 40 biar iklannya banyak. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini oh iya kan udah ini apa udah 4 pertanyaan. Kemarin aku bikin kuis gitu kan. Bikin kuis yang hadiahnya itu baju pengakuan tour. Jadi kita akan umumkan siapa ketiga orang yang mendapatkan baju stand up pengakuan. Yang pertama ada my_Robbie_MY. Selamat untuk baju pengakuan tour. Size-nya apa ntar lu DM aja size-nya apa dan alamat nomor telepon dan segala macam gitu. Yang pertama my_Robbie_MY my_MDA Robbie_MY. Yang pertama. Yang kedua ada Nautam_. Itu yang kedua. Yang ketiga ada 3 orang. Jamie Pardede 14. Oke. Ketiga orang itu silakan DM size-nya apa dan alamat nomor telepon segala macam gitu. Ntar akan gue kirimkan baju kalian, baju pengakuan tour ke kalian. Selamat. Terima kasih. Mantap. Ini kemarin banyak apa? Enggak banyak juga sih, adalah beberapa yang nanya-nanya gitu. Tuh. Kelihatan. Oh, kelihatan. Pokoknya ada yang nanya deh. Cuma gue jawab cuma 4 karena waktunya terbatas. Yang nggak gue jawab mungkin karena dia lucu-lucuin atau pertanyaan nggak terlalu penting. Dan itu yang gue jawab tadi bersama Arif Alfiansyah karena kita juga butuh perspektif baru, perspektif lain dari pendapat gue. Oke? Sampai jumpa di channel Garis Besar. Sebenarnya bukan garis besar ini, sini Q&A kita belum bahas. Q&A kita nggak bahas masalah personal. Oke. Terima kasih untuk semua yang udah nonton dan jangan lupa kalau misalnya bulan Maret ini subscriber gue mencapai 20.000, akan gue upload video show gue pengakuan tour selama 10 menit. Di 10 menit awal akan gue upload dan jangan lupa share YouTube gue supaya banyak yang like, comment. Masalah like, comment nggak peduli sih kalau misalnya nggak banyak. Like, unlike juga naikin juga. Ya, yang penting subscriber dan kalian share itu yang penting. 2 elemen itu yang penting. Kalau misalnya nggak nge-like, nggak komen nggak apa-apa. Yang penting share aja biar banyak yang tahu. Karena banyak yang belum tahu gua dan belum tahu gokilnya komedi gua. Oke, terima kasih Mas Arif Alfiansyah untuk waktunya dan kesempatannya menemani Q&A pada malam hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa dan tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Oke? Selamat. Terima kasih.